Halo sahabat-sahabat musik yang ada di manapun berada. Ini hadir lagi di sharing session. Kita akan ngebahas tentang fotografi dan musik. Apa hubungannya? Jangan di close, jangan dimatiin handphonenya, jangan sampai mati lampu. Ini dia. Nah, ini dia kayak tadi di intro yang udah gue sampaikan. Kayak gue nanya bikin kaget yang nonton ya. Nah lagi. Tadi udah disampaikan kalau bagaimana kita akan sharing gitu ya hubungannya antara fotografi dan musik gitu ya. Tadi gue ngomong sendirian, padahal di sini ada orang gitu ya. Ini adalah Sigit, fotografer, handal lah pokoknya. Jadi Sigit mau sharing nih ke teman-teman di sini, sahabat-sahabat YouTuber ataupun penonton YouTube setia gitu ya. Bagaimana kendalanya ketika dia berperan sebagai fotografer panggung gitu ya, karena hubungannya sama musik, dan nanti ngasih tips-tipsnya nih kira-kira gimana nih kalau ada kendalanya X ini terus tipsnya supaya hasilnya tetap bagus gitu ya. Oke Mas, kalau lu jadi kan lu pernah ya sering ya foto-foto panggung, karena sedikit juga emang bareng sama Ellipse juga kan ya, pernah bareng sama Ellipse, tapi ya hubungan kita nggak terlalu panjang gitu ya. Saya udah berakhir gitu, dia udah nggak mau foto-foto Ellipse lagi gitu ya. Nah Mas, ketika lu tampil nih, ketika lu foto panggung nih, ada kendala apa aja sih yang bakal lu rasakan? Oh, ditemui gitu ya? Yang lu temui gitu. Oke, jadi teman-teman ya balik lagi gue mengawali passion ini sebagai hobi sebenarnya. Jadi ini seturut pengalaman gue aja ya sebenarnya. Jadi gue tidak sebagai ekspertis tapi sebagai hobiis gitu. Jadi untuk kendala dulu tuh banyak banget anggapan kalau misalnya foto panggung tuh kondisinya ya agak susah. Kondisinya apa? Gelap pertama gitu ya. Kalau misalkan kebanyakan konser kan malam-malam ya, kita bicara sebelum pandemi gitu ya. Konser-konser tuh malam, cahayanya tuh sedikit gitu ya, malam, terus udah gitu nanti gimana artisnya gitu ya, kalau misalkan nggak seru gitu atau gimana atau banyak gerak, kalau udah gelap kita harus mau nggak mau nurunin speed gitu kan, ini secara teknis gitu. Jadi banyak yang banyak ketakutan gitu, ada di saat foto panggung gitu tuh foto jadi nggak fokus karena gelap gitu segala macam. Blur. Takutnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi yang ngeliat gitu. Gue pengen lihat artisnya malah nggak kelihatan gitu, malah jelek gitu kan. Itu sih. Itu pertama yang dihadapin itu. Kedua jarak. Jadi teman-teman nih meskipun jadi wartawan gitu ya, fotografer manggung gitu, kita dikasih kesempatan berada di media pit gitu, tempat eksklusifnya para fotografer sebenarnya. Cuman itu jaraknya pun cukup agak jauh juga, bukan berarti dekat banget juga, enggak. Tapi ada memang yang benar-benar langsung depan ada, tapi memang ada kondisi yang agak jauh gitu Mas. Jadi kayak ini apalagi yang nanti penontonnya gitu yang bawa kamera, itu susah banget. Makanya tidak diperkenankan mereka tuh yang nonton tuh nggak boleh bawa kamera sebenarnya. Kayak gitu, nggak boleh. Jadi emang ada konser nggak boleh bawa kamera. Paling handphone kan mereka paling ngawain pakai handphone. Oh iya. Gitu. Pertama jarak, terus ada pencahayaannya kayak gitu. Nah, terus sama kalau misalkan kita nggak ngerti materinya, maksudnya siapa yang tampil, terus lagunya kayak gimana, itu foto kita bakal flat aja sih sebenarnya kalau kita nggak ngerti ya. Maksudnya kan kita nggak tahu part-part apa yang akan mereka tonjolkan gitu, atau mereka bisa berekspresi gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu itu, kita mungkin akan foto dia flat aja gitu. Flat aja. Padahal lagi nge-ref lagi. Kita nggak tahu ada part itu. Kita pas lagi ngomongin lagu depannya lagi santai, intro malah difoto. Nggak dapet ya. Jadi kayak gitu. Jadi permasalahannya sesimpel itu sih sebenarnya. Jarak, terus cahaya, terus sama jangan sampai kita nggak tahu materi atau mungkin kita kosong banget datang ke konser gitu. Nggak tahu apa-apa. Ya. Terus tapi itu pernah lu jumpai tiga-tiganya? Pernah. Karena kan gue udah cukup lama ya, udah cukup lama, jadi ya gue pernah ngerasain gitu, dan itu gue perbaiki di kedepannya sebenarnya kayak gitu sih. Nah, memperbaiki tipsnya, bisa nggak ngasih tips ke sini kayak gimana caranya supaya tiga tadi itu bisa sebagai seorang fotografer panggung gitu ya. Foto panggung itu bisa lu atasi dari tiga kendala yang tadi gitu. Pertama, ketakutan pertama gue nih Mas.
Jadi pencahayaan yang tadi gue pikir kurang, ternyata tuh enggak juga gitu. Sebenarnya di panggung itu yang memang gelap malam gitu ya. Tapi ketika mereka nyanyi itu pencahayaannya di set sedemikian bagus gitu ya. Jadi lu nggak perlu takut gitu. Itu cahaya pasti dapat banget dan lu pakai speed tinggi pun nggak masalah gitu karena cahayanya udah cukup banget. Oke, itu terselesaikan lah kalau menurut saya. Karena udah ada cahaya lah ya. Terus yang kedua tadi apa jarak ya itu malaikat ya. Jadi yang kedua apa? Kedua itu ya itu tadi kalau kita nggak tahu materi paling enggak kita tahu lagunya lah. Lagunya part-part mana misalkan contoh nih kita lagi fotoin Gigi gitu kan. Dewa Bujana udah waktunya leading nih gitar nih gitu kan. Tapi kalau ke samping kita nggak tahu gitu kan sayang banget. Iya, malah yang difoto drumnya gitu. Ya gitu. Jadi memang kita harus tahu beberapa part paling enggak lagu yang populer lah. Lagu mereka yang populer yang pasti dibawain yang sekiranya pasti dibawain kita tahu lah partnya di mana. Berarti sebelum foto lu harus juga dengerin lagunya? Iya pasti. Lagunya. Di rumah paling nggak dengerin sedikit. Di jalan pas lagi. Di jalan. Kalau jarak tadi jarak? Kalau jarak memang nggak bisa dipungkiri mas itu memang harus ya kita harus investasi lensa sih sebenarnya. Jadi kita harus prepare lensa tuh dengan cermat gitu. Jadi kita bawa lensa tuh nggak yang mubazir gitu ya paling nggak ini bakalan jauh kondisinya kita bakal baca kayak gimana. Aku harus bawa tele gitu kan karena kita nggak boleh pakai flash kan. Gitu. Flash mungkin bukaannya gede gitu kan yang diafragmanya gede jadi bisa nangkap cahaya bisa lebih banyak lagi jadi misalkan ketakutan akan gelap tadi itu bisa diatasi sama lensa tadi gitu. Oke. Berarti kalau lu sebagai teman-teman di sini mau jadi foto panggung gitu ada banyak kendala nih sharing dari yang hobinya passionnya di situ gitu ya. Ternyata di lapangan jaraknya panjang jadi lu harus investasi tuh lensa gitu kan. Terus yang kedua kalau saya kayaknya panggung udah oke ya. Terus yang ketiga tadi kalau ngomongin lagu lu biar dapat momennya tuh lu harus pelajarin juga lagunya. Jadi sebagai fotografer panggung jangan cuma plongo kosong gitu harus pelajarin juga. Kosong datang ke konser kosong nggak mungkin ngapain nih gue Oke, nah itu tadi sedikit sharing tentang fotografi, apalagi khususnya di fotografi foto panggung betul gitu. Nah sekarang kita pasti masuk ke musiknya dong. Tadi kan ada fotografinya. Tapi gini mas, bicara sinkronisasi dari dua itu nih sebenarnya. Jadi foto yang bagus di panggung itu bukan tergantung dari fotografer yang jago aja sebenarnya. Jadi butuh peran dari artisnya juga. Betul. Karena apa? Karena semua ekspresi, semua pesan. Jadi kita kan nangkep pesennya si artis nih. Nah itu tuh berasal dari artisnya sendiri gitu. Jadi gimana caranya dia bisa berekspresi gitu ya. Terus terketangkep sama kita dan kita sebarkan ke khalayak gitu kan. Nah ini gue sekalian mau nanya ke lu vokalis gitu. Iya. Ini penting mas. Ini jadi vokalis frontman gitu. Frontman depan. Paling enggak kamera tuh satu file SD card itu paling enggak tuh 60% isinya vokalis semua mas. Itu gimana lu tuh adakah referensi khusus atau misalkan ini pokoknya penyanyi yang jadi referensi lu saat di panggung deh? Gua menyukai sebenarnya banyak ya semua ya beberapa yang energi gue suka mereka yang penting berinteraksi dengan audiens gitu kan. Itu juga teman-teman di sini berinteraksi dengan audiens siapapun lu berperan kalau depannya ada audiens lu harus ngajak mereka. Vokalis juga tuh harus ngajak mereka. Kalau orang presentasi ngajak ngobrol, kalau vokalis ngajak nyanyi, interaksi gitu kan. Gue sebenarnya cukup suka dengan Ariel Noah. Dia tuh kan lagunya beragam ya, ada yang sedih, ada yang ngebeat, ada yang memang cepet, pelan dan lain-lain gitu kan. Dan dia tuh pembawaannya sangat dapat dan interaksi dengan dengan audiensnya, dengan penontonnya tuh sangat dapat gitu. Apalagi kalau misalkan sederhana lah, kalau misalkan vokalis nunjukin mic ke sini, penontonnya udah nyaut itu berarti dia diikutin nih gitu kan. Jadi ya itu kalau gue salah satu sukanya si Ariel. Gitu. Dia tuh emang karismatik ya. Maksudnya apa dia pembawaannya kalem atau gimana sih menurutnya yang lo suka? Suka dia bisa menguasai panggung. Itu dia Ariel Noah mas. Iya kan? Ariel Noah siapa? Iya nggak maksudnya dia udah jadi. Nah kalau menurut lo nih tips apa deh maksudnya kan untuk yang baru mau coba panggung gitu. Gitu. Pasti kan untuk oke lah kita bicara foto dulu ya. Nanti gimana aksi panggung mereka. Jadi menentukan nggak sih menurut lo?
aksi panggung. Jadi Bukan. lu baru manggung nih. Mm-mm. Lu baru manggung gitu. Pasti nervous segala macam bla bla bla. Seberapa penting sih aksi panggung buat yang baru? Penting banget mas. Jadi teman-teman di sini juga kalau tadi sharing tentang fotografi, gue sharing tentang aksi panggung tuh. Aksi panggung penting karena ketika bandnya tampil gitu ya, vokalisnya energik itu akan memberikan energi positif kan Oh, oke. ke audiensnya. Kalau vokalisnya cuma santai ya mungkin orang-orang menikmati lagunya. Jadi kayak tadi lagunya kayak apa dibawanya juga harus sesuai. Jangan sampai lagu sedih itu vokalis malah lompat-lompat gitu kan. Jadi kalau misalkan nih gue mau bagi tipsnya ya, yang pertama lu aksi panggung kalau lu konser ataupun lu manggung dimanapun lu jangan telat. Itu jangan telat mas. Lu konser jam 6, lu kalau bisa jam 5 atau jam berapa sebelum itu udah datang. Lu jalan kaki tuh di panggungnya, lu lihat gua harus bisa kemana kira-kira biar kelihatan kayak apa. Jadi ya itu panggung punya lu, itu panggung punya lu dan panggung itu merasa lu adalah partner nih. Panggung dan gua adalah partner. Jadi yang pasti jangan terlambat. Yang pertama itu siapapun dimanapun jangan pernah terlambat ya karena kalau terlambat nanti banyak waktu yang kebuang. Kenapa gue bilang jangan terlambat? Yang pasti kalau udah nyampe jauh waktunya sebelum manggung, lu bisa ngelakuin apa aja mas. Yang pertama yang paling pasti supaya lu nggak nervous nih. Kalau tadi kemarin banyak yang nanya gimana caranya biar nggak nervous, lu harus pemanasan. Pemanasan sederhana aja lah. Kita suarakan tahu ya. Pemanasan paling basic itu ada yang humming tuh yang sambil pakai nada ataupun yang lip roll yang kayak gitu. Itu bisa tuh diterapkan sebelum tampil karena kalau sama minum itu untuk tenggorokan buat kita suara juga. Jadi biar enak. Lu ngomong enteng gitu ya. Nah itu bisa dipakai ketika waktu lu sangat panjang. Yang kedua, lu harus tahu nih penontonnya siapa. Lu konser misalkan konser amal, ya kan? Yang nonton kan di situ mungkin orang yang kena bencana. Lu jangan nyinggung hal-hal yang aneh. Jadi harus tahu aditnya. Jangan lu ngomong kodetik ya. Iya kodetik. Jadi jangan vokal juga jangan asal ngomong gitu kan. Apa kabarnya? Nah itu lagi masalah bencana ya, kabarnya nggak baik. Nggak baik. Pakai ditanya. Pakai ditanya. Gimana ceritanya? Jadi dia harus tahu nih. Semua ayo kita bergoyang atau bersama-sama. Jadi mengajak gitu. Jadi dia harus paham audiensnya siapa. Jadi selain dia tahu panggungnya, dia buat diri sendiri. Jangan telat. Yang pasti tahu audiensnya dan tahu lagunya yang tadi gue bilang. Lagu lu santai, ya lu bawa gimmick lu tuh kelihatan gitu. Dan kalau ada biasa ada kamera di sana ya, lu bisa sok gaya-gaya gitu. Jadi bener-bener ketika lu memberikan energi yang positif, orang-orang akan enak nih kayak gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi diri sendiri persiapin, waktunya disiapin, panggungnya disiapin, yang nonton juga diperhatiin. Wah kayak gitu. Mantap bro. Iya, emang itu ngaruh juga sih, kayak misalkan dari sisi foto ya, banyak yang motret gitu. Cuman vokalisnya kadang-kadang lupanya tuh dia ke depan mulu gitu. Gak adil ya. Maksudnya dia emang ada sih beberapa memang mereka tuh minggir-minggir terus nyapa-nyapa gitu. Jadi kebagian semua. Gue dapetnya kuping doang. Iya bener. Kuping nyamping doang bener. Bener. Jadi gitu ya. Jadi sedikit dari gue, tadi juga dari Sigit. Jadi kita tadi sedikit dalam waktu yang singkat ini ngebahas kalau sebagai foto panggung ada banyak kendalanya, ada banyak biar diselesaikannya, ada banyak solusi, ada banyak kendala, ada banyak solusi gitu ya. Hubungannya tadi apa? Ya tadi orang moto harus keren, yang difoto juga harus pintar gitu kan. Jadi dua ini harus saling berhubungan. Jadi teman-teman kalau lu mau sebagai fotografer silakan pahami lapangannya. Terus sebagai vokalis, sebagai siapapun manggung, lu pahami lapangannya. Yang penting pahami sekitar ya. Gitu. Yang ada tuh Andra in the Backbone, foto punggung gitu ya. Panggung. Iya. Ya udah, itu aja lah ya sharing kita hari ini Mas ya. Singkat, padat, jangan di skip, jangan jangan di close gitu ya. Pokoknya pantengin terus sharing session kita. Kalau ada tips lagi boleh ditulis kolom komen aja. Boleh, betul banget. Ini jangan lupa subscribe, ada YouTube kita sini nih ya. Nah, ada subscribe. Kalau mau YouTube-nya Sigit juga boleh. Mana nanti di situ dieditin tuh situ. Enggak ada. Gitu ya. Pokoknya kita kasih materi yang sharing santai-santai. Kalau ada mau nanya, "Kak, Elips apa bikin dong sharing tentang ini, tanya aja di komen, nanti pasti akan kita balas gitu ya." Itu aja dari gue, Tian dan Sigit di sharing session hari ini. Sampai berjumpa di sharing session berikutnya. Ciao.